Hubungan dokter-pasien dapat bervariasi. Terkadang orang datang ke dokter bukan untuk berobat. Hai semuanya, aku siaran langsung dari kantor dokter. Tersenyumlah, Dok. Inilah alasan untuk datang ke klinik. Memar besar di dahi. Apa dia akan dapat pemeriksaan medis? Sekarang aku akan memberimu tur ruang tunggu rumah sakit. Oh tidak, awas! Sekarang dia pasien sungguhan. Perban dan juga gips yang sebenarnya. Tapi itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan ngeblogging. Tidak masalah punya gips dan gigi yang hilang. Tapi ini siaran langsung yang keren. Selanjutnya, ada apa? Apa itu sakit? Iya, sangat buruk. Oh. Ayo kita lihat. Dokternya melepas perban dari tangan pasien. Dan ada luka yang sangat serius. Ini hanya goresan. Dokter, tolong, lakukan sesuatu. Pasti sulit untuk tetap fokus dalam situasi ini. Ayo ambil antiseptik, kau akan baik-baik saja. Sungguh hipokondria. Dan ini jenis pasien umum lainnya, si kucing penakut. Ketika menemui dokter, mereka jadi sangat ketakutan. Dokter, aku takut. Tolong jangan sakiti aku. Aku belum melakukan apapun. Oh tidak, dia punya jarum suntik. Aku akan pingsan. Para pasien yang mengantri juga panik. Dan ada beberapa dokter yang membuat semua orang panik. Itu si dokter gigi. Apa yang terjadi di kantor tidak terlihat bagus. Duduk dengan mulut terbuka dan tahan dengan semua siksaan ini. Ini seperti inkuisisi Spanyol. Dokter gigi adalah dokter paling menakutkan. Semua orang tahu itu. Kapan siksaan ini akan berakhir? Ada pasien yang seperti ini. Mereka lebih mengkhawatirkan kebersihan melebihi si dokter. Dia tidak pernah melepaskan sarung tangan dan desinfektan. Semprot sini. Semprot sana. Desinfektan tanganmu juga. Dan wajahmu untuk jaga-jaga. Desinfeksi total. Sekarang mau tanda tangani surat izinku? Itu perlu disemprot juga. Kau mau apel? Tubuh membutuhkan vitamin. Terima kasih, tapi pertama harus kusemprot dulu. Itulah hidup. Wanita muda ini pergi ke dokter dengan menyamar. Kenapa dia harus sembunyi? Tidak ada yang bisa melihat bahwa dia pergi ke dokter kandungan. Oh tidak, dokternya laki-laki. Buka pakaian di balik layar. Oke, ini dia. Momen terpenting adalah ujian. Bukan yang biasa, tapi dengan pemagang yang menonton. Ini bukan bagaimana kunjungan terakhirku. Tidak terlalu menyenangkan menjadi buku teks ginekologi visual. Tapi sudah terlambat untuk pergi. Aku harus meletakkan tas di atas kepalaku untuk punya tempat pribadi. Terkadang pasangan datang ke terapis dan mereka mulai berkelahi di ambang pintu. Tenanglah. Kita lihat siapa yang tenang. Mencoba untuk bersantai tidak berhasil. Membuat keributan di kantor psikolog bukanlah ide yang sangat bagus. Dokter juga menerima akibatnya. Yang dilakukan psikolog adalah tetap tenang dalam situasi apapun. Tarik napas dan keluarkan. Sepertinya reality show, aku rasa mereka tidak butuh psikolog sama sekali. Cinta mereka seperti kebencian. Setelah mengeluarkan perasaan mereka, mereka menjadi tenang. Terima kasih, kau sangat membantu kami.
Ya, setidaknya uang itu untuk mengganti kerusakan yang ada. Terapi tidak ada gunanya di sini. Setelah penunjukan ini, dokter akan membutuhkan terapis. Mereka menghancurkan kantorku. Aku stres. Bagaimana melanjutkannya? Seorang ahli gizi harus mendengarkan cerita yang berbeda. Tidak bisa kutahan. Aku makan semua dan tidak bisa berhenti. Bisa coba mengganti permen dengan buah, tapi coklat lebih baik. Oke, kita coba pendekatan lain. Ini cara menurunkan berat badan. Jangan makan setelah jam 6 sore. Ini kartu untukmu. Masih lebih baik makan lebih banyak buah daripada permen. Meskipun ketika tidak ada yang melihat, coklat akan menang. Sekarang lihat bagaimana keadaan pasiennya. Kue, bagaimana dengan diet? Oh, hampir jam 6 sore. Hanya punya waktu 5 menit. Dia bertekad. Lihat tekadnya. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan kue itu. Karena begitu jam 6 sore, itu tidak akan tersentuh. Piu, aku berhasil melakukannya. Apa yang akan dikatakan pada dokter? Aku tidak makan malam, tapi berat badanku tidak turun. Lihat, malah bertambah. Ini semacam fenomena medis baru. Atau mungkin dia tidak makan sehat. Pasien yang mendapat informasi medis bukanlah pasien yang mudah. Apalagi saat dia mulai memamerkan ilmunya di meja operasi. Dokter, buat sayatan ke kiri. Kau yakin akan menggunakan anestesi? Beli pisau bedah lagi? Sepertinya ada yang terlalu banyak menonton acara medis. Kau tahu caranya menjahit? Biar aku lakukan. Potong. Apa itu pasien atau asisten? Beberapa orang tidak peduli dengan kesehatan. Mereka makan makanan cepat saji dan minum soda. Mereka menghabiskan banyak waktu di depan layar. Ketika dapat masalah kesehatan, mereka tidak buru-buru ke dokter. Mereka menunggu selama mungkin. Entah bagaimana akan hilang dengan sendirinya. Jangan sepelekan kesehatan. Ruam kecil di lengan menjadi serangan alergi yang serius. Oh, ini gatal. Apa itu alasan untuk ke rumah sakit? Kau bisa menggaruk memakai furnitur. Gunakan semua alat yang kau bisa. Termasuk kuku pacarmu. Akhirnya, seseorang berpikir untuk memanggil dokter. Ambulansnya datang. Kecuali, kenapa semua terasa sangat gatal? Beberapa orang pergi ke terapis hanya untuk bisa tidur. Misalnya, wanita dengan banyak anak. Karena anak-anaknya menunggunya di mana-mana. Bahkan di klinik tempat dia sembunyi. Hanya untuk istirahat dari keluarganya. Bu, ibu, ibu! Psikolognya tidak tahu kalau si ibu tidak butuh jasanya. Nah, kau bilang... Oke, cobalah teknik modern. Mungkin kau harus tinggalkan kopinya di sini. Diamlah. Ini kebahagiaan yang murni. Dia pasien yang sempurna. Dia hanya tidur dan tetap membayar. Ups, waktunya untuk pasien berikutnya. Saatnya bangun. Oh, sayang sekali. Padahal tidurku nyenyak. Ini resepmu. Kau akan segera sembuh. Selanjutnya, ini menarik. Gadis ini datang langsung dari hutan. Oh, ini sakit. Aku dapat rasa sakit di sini. Aku akan memberimu beberapa obat. Ini untuk pagi hari, ini untuk sore hari. Bahan kimia? Tidak mungkin. Obat tradisional adalah jawaban dari segala penyakit. Ada banyak sekali obat di keranjangnya untuk setiap kesempatan. Metodenya berhasil. Dokternya juga yakin dengan pendekatan baru ini. Ini dia kekuatan sejati. Hei, masuklah, akan kuobati. Aku mau bertanya tentang resepku. Tapi dokternya sudah tidak sama lagi. Phil, siapa yang butuh barang buatan ini? Selai dari tunas juniper muda jauh lebih baik. Cobalah, Nona.
Bagaimana tentang dokternya? Kalian mencari bantuan atau lebih suka menunggu? Atau kalian takut dengan dokter? Tulis di komentar. Sukai video ini, berlangganan dan klik belnya agar tak ketinggalan sketsa baru tentang tipe pasien di Trum Trum Select.